terutama di Jawa Timur tuh. Daerah di Jawa Timur, kabupaten-kabupaten yang banyak memberangkatkan PMI, tanahnya tuh Kang, itu ya laku di kalangan PMI lagi gitu. Oke. Ditawar-tawarin. Nah, jadi ada yang katanya terdesak karena orang tuanya tuh desak tuh, ada tanah bagus tuh, belilah gitu. Nah, akhirnya kan tanah mah lumayan lah, misalkan 50 juta, 100 juta, bahkan 150 juta. Pinjol di Korea. Pinjol di Korea tuh. Ngomongin pejuang won di Korea, seru nih. Oke, para sahabat Won semuanya di Korea tentunya. Kita di sini mau ngomongin kalian, ya. Nah, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilar Budi Harja. Buat teman-teman yang sudah kenal saya, pasti tahu banget. Saya sudah lama di Korea sejak 2009. Mungkin sejak kalian belum lahir. Udahlah ya. Nah, dan karena perjalanan saya cukup panjang, mulai dari itu kuliah, kerja, bisnis, menikah, beranak pinak dan sebagainya. Jadi cukup tahu kalian. Jadi di sini saya memang mau ngomongin kalian yang tujuannya adalah siapa tahu nanti kedepannya kita bisa punya solusi atas permasalahan teman-teman semuanya. Nah, di sini saya dibersamai oleh Kang Coach Robi. Apa kabar Coach? Assalamualaikum. Alhamdulillah, Kang Gilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kenalin ya teman-teman. Beliau ini banyak banget kalau mau dikenalin profilnya gitu ya. Tapi karena beliau newcomer nih ke Korea, jadi justru kita mau ngobrolin tuh biar beliau lebih kenal. Nah, siapa tahu beliau punya solusi-solusi yang nanti kedepannya kita akan sajikan juga buat teman-teman. Gitu Kang Robi. Siap nggak nih? Oke, sip. Ini bulan Ramadan tapi ngomongin orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting positif dan menghasilkan solusi. Itu dia. Intinya itu. Oke, jadi yang paling hot nih, Kang Robi aja ya. Ya. Gini Coach, jadi mereka ini, teman-teman lah ya, teman-teman ini ada fenomena yang saya lihat itu, gajinya kan gede Coach. Tahu nggak gajinya berapa? Berapa tuh, Kang? Rata-rata di 25 sampai 35 juta rupiah. Waduh, mantep anak muda Rupiah, Indonesia ya, segitu. 2 jutaan, 3 jutaan, bener nggak? Yang lebih dari itu, jangan ngacung terlalu tinggi ya. Nah, tapi fenomenanya itu adalah banyak yang berutang, Coach. Oh, Jadi gaji gede, tapi punya utang. Fenomena seperti ini secara umum sebenarnya lumrah nggak tuh? Secara Oke. umum dulu nih, belum teman-teman yang pejuang won dulu. oke, tergantung hutangnya, Kang. Hutangnya apakah untuk bisa ke Korea kah? Artinya hutang itu menjadi leverage atau daya ungkit, Ya. menjadi kekuatan untuk bisa menghasilkan yang lebih banyak lagi. Kayak modal gitu ya. Betul. Atau hutangnya justru adalah FOMO, ya, fear of missing out, karena pengen beli barang, karena konsumtif, karena pengen gaya. Maklum lah, belum punya uang, sekarang udah punya uang banyak, besar begitu ya. Ya, ada tarikan-tarikan pengen belanja, dan sebagainya. Ini yang bahaya. Yang mana nih teman-teman? Yang untuk modal atau untuk konsumtif FOMO Betul. tadi itu ya? Betul. Secara umum manusia bisa terjebak di dua itu ya? Betul, Kang, ya? betul, Kang. Oke. Nah, kalau teman-teman ini misalkan contoh kasus nih, saya kan mengungkapkan ini berdasarkan temuan dong, gitu. Misalkan ada yang datang ke saya, Kang, saya mungkin masih 1,5 tahun lagi nih, punya tanggungan katanya. Tanggungan apa? Amanah apa? Suka gitu, berbelit-belit, ujung-ujungnya utang ternyata pinjol gitu kan. Bahaya. Nah, saya tanya tuh, ya memang salah satu kasus mah dia untuk berangkat itu, untuk berangkat gitu ya. Terus ya udah, karena ada yang case-nya kalau yang paling parah tuh datang ke saya tuh dia fishing. Jadi kan belakang kita ada ikan, bukan fishing mancing, tapi ngambil ikan di laut itu. Vessel crew ya, apa namanya? Awak kapal. Yes. Itu tuh berangkatnya itu bisa sampai 180-200 juta, bener nggak teman-teman? Itu makanya itu kan nggak mungkin atau jarang sekali lah yang bisa punya duit segitu. Akhirnya mereka modelnya apa? Pinjem. Nah, kalau kayak gitu gimana? Catatannya, hutang itu adalah alat ya, Kang ya. Artinya kalau alat kan netral. Utang itu alat, jadi netral. Oke. Tergantung siapa yang makainya dan dengan cara apa dia pakai, begitu ya. Contoh, kalau kita pakai hutang itu adalah untuk konsumtif, habis tuh hutang dipakai untuk apa yang dia inginkan, ya, apakah gaya hidup, apakah memang ikut-ikutan sama yang lain, gitu ya. Maka hutang itu akan menjadi hutang yang buruk, yang itu tidak akan bisa menjadikan dirinya berdaya di masa depan, gitu ya. Nah, ada pula hutang yang masuknya adalah produktif
debt atau hutang yang produktif. Yang tadi itu menjadi daya ungkit bagi seseorang untuk bisa meraih yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi dari sebelumnya gitu. Nah, oleh karenanya kalau teman-teman pejuang won semuanya yang punya hutang sekarang, nggak apa-apa, syukurin, alhamdulillah ada yang percaya sama teman-teman untuk dikasih hutang. Pertama, dipakainya untuk apa dulu tuh Kang? Hutangnya. Dipakainya apakah untuk spending yang gaya hidup? Kalau itu adalah bahaya, apalagi udah pakai pinjol dan seterusnya. Tapi kalau dipakai untuk modal, untuk datang ke Korea dan akhirnya bekerja dan insya Allah akan punya penghasilan yang panjang, begitu ya, sampai pulang ke Indonesia. Ini yang insya Allah akan menjadi daya ungkit bagi yang bersangkutan di masa yang depannya. Daya ungkit ya, oke. Itu salah satu case tuh temuan tuh. Itu memang modal buat berangkat ke Korea banyak lah gitu. Nah, ada yang lain lagi, ada satu case nih. Ini anak sama ceritanya tadi kayak kurang lebih kira-kira gitu, Kang, saya masih punya tanggungan, masih punya amanah, masih punya utang. Pas saya tanya, kenapa? Jadi di kampungnya itu, terutama di Jawa Timur tuh, daerah di Jawa Timur, kabupaten-kabupaten yang banyak memberangkatkan PMI, tanahnya tuh, Kang, itu ya laku di kalangan PMI lagi gitu. Oke. Ditawar-tawarin. Nah, jadi ada yang katanya terdesak karena orang tuanya tuh desak tuh, ada tanah bagus tuh, belilah gitu. Nah, akhirnya kan tanah mah lumayan lah, misalkan 50 juta, 100 juta, bahkan 150 juta. Pinjol di Korea tuh. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, oke. Teman-teman pinjam uangnya adalah untuk suatu hal yang produktif ya, membeli aset begitu ya. Tapi teman-teman menggunakan begitu ya alat untuk meminjam uangnya yang justru merugikan. Karena pinjol itu sendiri kan ada algoritma, ada sistem yang sampai sejauh ini lebih banyak mudorotnya daripada untungnya. Benar. Alih-alih pinjam online ataupun bank ribawi misalkan, mending ketemu sama PMI, sama-sama teman-teman yang bisa joinan, nabung bareng-bareng, urunan kan. Keren. Itu lebih baik daripada juga ya. Karena kan misalkan ini satu petak tanah nih, urunan 5 orang. Mungkin ada yang berpikiran begini. Tapi kan itu mah nggak milik sendiri. Tapi kan nanti kalau ada tanah lagi, urunan lagi. Betul. Akhirnya sebenarnya ketika dia urunan demi urunan, kalau digabungin, petak bagian dia yang cuma 1/5 di tanah yang satu, digabung dengan yang lain-lain, sebetulnya itu jadi satu petak. Betul. Gitu ya. Betul. Dan satu lagi Kang, tidak melulu aset tanah itu menguntungkan. Ya, tidak semua aset tanah menguntungkan. Ada kerugiannya loh teman-teman aset tanah itu. Kenapa? Susah jadi cairnya, susah liquidnya, susah dijualnya. Benar. Begitu. Jadi nunggu hujan ya. betul. Atau teman-teman disiram gitu ya. Nggak ada hujan, kering kan tanah tuh. betul. Kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan darurat nikah misalkan, udah ada calon misalkan, atau ada berobat misalkan kan. Bener. Begitu Keluarga ya. besar Keluarga ada besar yang ini berobat. gitu ya. Jual tanah tuh nggak mudah. Kalaupun mudah, pasti harganya turun banget. Karena BU butuh duit, butuh uang. Maka saran saya teman-teman dengan Kang Gilar ya, adalah kalau mau investasi, mau spending money, jangan semuanya ke aset yang diam, jangan semuanya ke tanah. Gitu. Ada juga nih cerita nih Kang. Jadi di pinjol-pinjol di Korea nih, pinjol di Korea tuh agak elegan gitu. Jadi dikeluarkan sama remiten atau bank-bank gitu kan. Jadi kelihatannya keren gitu ya. Terpercaya apa segala macam. Kalau pinjol-pinjol di Indonesia kan terlalu banyak, ribuan tuh, wah merudul. Nah, iklannya tuh motor mewah tuh, motor-motor balap yang gede-gede itu. Gitu. Terus mobil kayak gitu. Untuk ngiming-ngimingin gitu. Kan kalau di Indonesia mah ya, pasti teman-teman paham lah. Kalau di Indonesia mah yang pinjol-pinjol itu memang untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan dadakan kayak buat sekolah anak. Betul. Tapi kalau yang di Korea kan sebenarnya duitnya banyak, cuman diiming-imingi sesuatu yang lebih gede lagi. Menanggapi fenomena ini kayak gimana? Lagi-lagi ya Kang, teman-teman semuanya, usia teman-teman, aktivitas teman-teman di Korea itu kan nggak panjang ya Kang ya. Paling berapa? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun begitu ya? Ya sekarang mah bisa sih sampai berlipat-lipat 10 tahun. Oke, tapi tetap ada batasnya. Ya, kan, gitu ya. Nah, karena ada batasnya, pintar-pintarlah mengelola keterbatasan tadi untuk suatu manfaat yang lebih panjang lagi. Benar. Dan itu perlu ilmunya tentunya. Iya, mesti belajar. Tapi di sini kita bukan mau sharing ilmu, mau ngomongin aja. Yang terakhir nih, saya punya case di mana
dia tuh ngutang karena lagi ikutan trading. Ikutan Lagi trading. musim tuh. Oh, trading forex, trading apa namanya Bitcoin, trading apalagi trading saham kayak gitu ya. Nah, jadi dia cerita nih, Kang, saya udah habis 150 nih di trading katanya. Pokoknya kan awalnya misalkan pasang 5 juta, 10 juta, untung bagus, pasang lagi terus sampai akhirnya habis 150 juta tuh. Tapi pas ada kesempatan lagi nih, atau kayak bacaan tren dia itu menurut dia tuh kayak keren nih kayaknya nih, apa sih istilahnya gacor atau apa lagi gitu. Pinjol tuh masuk gitu ya. Angin surga nih. Terus ya dalam masa itu ada gini-gininya juga sampai terakumulasi itu 150 juta lagi tuh dari pinjol. Akhirnya apa tuh? Secara angka itu yang habisnya di trading itu 300 juta, 150 juta dari uang dia sendiri, dari hasil beberapa bulan. Kan itu hasil beberapa bulan dia kerja tuh. Kan nggak langsung bluk gitu ya, sebulan berapa. Terus nanti yang dari pinjol. Seru yang ini nih, tanggapan. Teman-teman sekalian, Kang Gilar ya, fenomena trading sekarang ini memang lagi naik-naiknya. Banyak influencer masuk ke dunia itu untuk bisa mengkali lipatkan penghasilannya ataupun aset yang dia miliki begitu secara cepat gitu ya. Nah, teman-teman ingat ya, cepat naik itu pasti bisa dipastikan cepat turun. Ada proses dan untuk segala sesuatu tuh. Benar. Nah, oleh karenanya kalau teman-teman pengen bener-bener ya menjadikan penghasilannya itu punya daya yang panjang, punya manfaat yang panjang, jangan pengen shortcut, jangan pengen jalan pintas, nikmatilah gitu. proses. Jadi, Nikmatilah proses. Ibaratnya gini kali ya, kalau dari ukuran badan segini, pengen jadi sebegini, kan nggak bisa langsung. Betul. Tapi kalau gini nih cepetan. Oke, gitu aja dulu ngomongin temen-temennya. Banyak banget sih sebenarnya fenomena-fenomena di kalangan para pejuang won di Korea ini, Kang Robi ya. Nanti Kang Robi selama di Korea nih bakal kenalan sama teman-teman. Insya Allah akan lebih banyak interaksi sama Kang Robi nanti mungkin di masjid, di paguyuban, juga di konten-konten online. Oke. Siap-siap. Yang jelas Kang Robi ini beliau adalah personal asisten teman-teman kalau mau gitu ya. Karena beliau juga merupakan punya sertifikasi di financial syariah gitu ya. Konsultan segala macam seperti itu. Insya Allah kita ini lagi. Nah, yang jelas mah podcast ini hanya buat ngobrolin fenomena-fenomena aja. Nanti solusinya gimana? Mungkin ditunggu di postingan berikutnya. Segitu dulu aja. Saya Gilar Budi Raja dan Robi Muharam. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang won.